Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Segita Mutazahrani dari kelas B1 dengan NIM 065-2021-0019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul Hubungan Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Terhadap Kenakalan Remaja Kompleks Ilmu Grand Residence, Kecamatan Manggala. Di slide pertama ada latar belakang. Komunikasi merupakan di mana proses pertukaran informasi, baik ide maupun perasaan yang terjadi antara satu sama lain. Salah satu bentuk komunikasi dalam keluarga adalah hubungan interpersonal orang tua dan anak. Pada umumnya, komunikasi interpersonal terjadi karena pada hakikatnya setiap manusia pasti berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dan setiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. Keluarga merupakan suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Komunikasi melalui interaksi yang dilakukan dalam sebuah keluarga berbeda satu sama lain, terutama komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anaknya. Semua orang tua ingin memiliki anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Perkembangan anak meliputi perkembangan fisik maupun mental. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tadi, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana proses komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap kenakalan remaja di Kompleks Ilma Grand Residence, Kecamatan Manggala. 2. Apa saja faktor penghambat komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap kenakalan remaja di Kompleks Ilma Grand Residence, Kecamatan Manggala. Tujuan penelitian ada dua. Satu, untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak terhadap kenakalan remaja. Kedua, ada untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap kenakalan remaja. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak. Kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang kenakalan remaja sehingga dapat memberikan suatu pandangan kepada orang tua agar bisa lebih memilih pendekatan personal terhadap anak melalui komunikasi interpersonal yang baik. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Teori yang saya gunakan adalah teori komunikasi keluarga. Adalah pesan informasi dan makna antara anggota keluarga. Ini melibatkan interaksi verbal dan verbal yang terjadi dalam konteks keluarga. Komunikasi keluarga melibatkan penggunaan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya untuk menyampaikan pesan, mengungkapkan emosi, dan membangun hubungan antara anggota keluarga. Kathleen Gelfanden Karma Blunt. Teori ini memfokuskan pada komunikasi dalam keluarga dan hubungannya dengan interaksi antar pribadi antara orang tua dan anak. Teori kedua yang saya gunakan adalah teori attachment yang dikembangkan oleh John Bowlby. Pentingnya ikatan emosional antara anak dan orang tua. Hubungan ini diyakini memainkan peran kunci dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Teori ini dapat membantu anak lebih mengenali diri mereka sendiri dan mengembangkan identitas positif. Anak yang memiliki identitas yang kuat mungkin lebih banyak mengatasi tekanan sosial. Teori attachment menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang membangun ikatan emosional yang sehat antara orang tua dan anak. Penelitian terdahulu. 1. Hubungan antara komunikasi interpersonal orang tua dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA Negeri 2 Semarang. Persamaan yang kami teliti adalah mengenai hubungan komunikasi interpersonal orang tua, sedangkan perbedaan dari penelitian kami ada pada objek yang diteliti. Kedua itu komunikasi interpersonal orang tua dan anak dengan kecanduan media sosial. Vela Yunita, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
2021. Persamaan yang kami teliti juga mengenai komunikasi interpersonal orang tua dan anak, tetapi pembeda dari kami teliti adalah fokus dari penelitian dan hasil dari penelitian. Di slide selanjutnya ada kerangka berpikir. Bisa dilihat kerangka berpikir saya, ada komunikasi interpersonal yang berhubungan antara orang tua dan anak dengan objek kenakalan remaja. Definisi operasional ada dua. Satu, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal dan non-verbal. Kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Di bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai keadaan sebenarnya. Tipe penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukanlah angka-angka. Waktu dan lokasi penelitian saya akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu, dan lokasi penelitian saya akan dilakukan di Kompleks Ilmu Grand Residence, Kecamatan Manggala. Sumber data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan metode observasi, wawancara, pendapat antara individu atau kelompok. Data sekunder yang dimaksud bersumber dari penelusuran data pustaka, library search, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan data bersifat teori dari literatur yang relevan dengan materi penelitian ini. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Informan. Teknik yang digunakan dalam penelitian informan menggunakan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang dimaksud ia memilih sumber atau narasumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang terjadi. Adapun informan dari penelitian ini yaitu Ibu RT dari Kompleks Ilmu Grand Residence Kecamatan Manggala, Ibu Ketua Majelis Talim, dan orang tua dari salah satu warga rumahan Ilmu Grand Residence Kecamatan Manggala, yaitu orang tua dari Muhammad Ali. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.